Sin Mong. Sin Mong. Sin Mong. Oh, lah pinter mang lah. Lah tahu. Dari Lampung kata ya. Ya. Lah loh. Lah masuk lah. Udah tahu tuh. Sin Mong. Sin Mong ngaji cantik. Tak sekolah. Apa teman kagak cekap kok. Nah tuh. Aku gawa ka kami minta ampun membeli pupuk habis dihajar. Rambo nih Rambo. Ini Rambo nih guys. Rambo. Rem ye. Rem ngembau. Oh. Ibu. Oh gila. Dan dong sampah ni oi trời đó. Ibu Asian merajuk Nah. Merajuk mbak. Bóp đi cho người giấu. Lúc gì merajuk lah. Jadi merajuk. Bila kekasih mulai merajuk. Ya ampun deh tadi orang tidak dipajak masuk. Oke lo aku kan jadi lagi.
ibu-ibu. Kan niatnya sedangkan ada makan dia sayurnya kemudian baca-baca. Jangan melekat di Biar sumur. biar Oh iya, mana apa? Siyo. Wow. Sakitnya masak kayaknya hari ini wangi-wangi. Tadi wangi seperti wangi tadi masak ya. Oh ini sausnya. Kayak cucu ko. Apa yang banyak lah. Kok ke rumah anak pulang nak ko gigi. Kalau higit man ako pa. Ini chongnya yo. Biasa. Ikan ikan ini. Nah, nanti lah, kita. Lagi bukanya. Keluar. Lah, Ada sapi kung ano pa? Mana daw huli ko ni? Ini dekat kok ini. Harus dekat Ini dekat. Ini dekat. Ini ada tiga kali saya aku orang dengan kain. Enggak? Beda talaga.
Mana adek ni dek? Kue dulu, kue dulu, kue. Kue dulu. Kue dulu. Tuh kuat dia tuh bakwanya. Berilah orang minyak. Mas beli tu tak tengeroi. Mana tu dong? Benda orang. Macam ni. Apa namanya? Apa namanya yang mati itu? Nama apa? Ayo sapi gua angkat sapi. Ini Tuhan. Anh nhiều làm bài đâu. Anh mua về. Anh biết ngomong apa ya? Ame sampai rumah tianya deh. Jadi anak. Rumah tianya sebenarnya sampai yang bersalah. Ame aceng, mana yang asli ya? Tanya Aceng đấy qua đây là chả cá. Mana yang ada bukan jenggot dia tak? Minta air dulu. Oh, dia taruh ni. Ada ayam. Kau ikat ayam ayam. Belum. Tapi jangan lu. Bantu ikut. Kalau kan dia akan dulu. Kan ikut Pak. Ya, ada kinam ya. Kinam. Oh iya. Ya, satu lagi. Dạ này. Gimana tadi ikat cimi anu cimi dak berbensin cimi? Sampai lu menakan. Oh, apa yang ikat bensin lah? Đã ningok ada berbensin lah. Ini kemarin tuh susah bensin. Cuma susah bensin. Jadi rumah gue tidak day, rumah tidak day, rumah on tidak day. Jadi gitu dia tidak tahu tuh.
Bagus sama nih yang sering-sering datang ya Ji. Iya, nggak akan semoga sehat. Selalu. Aman dan diam. Amin. Ini kelompok mancing Yang saya di tengah. terbang yang muda-mudanya kayak satu kan lebung ini dan aku Nah, duduk biasa aja. Duduk biasa aja. Kali ini malah kalah tenang sama Ken-Ken yang tua ya. Malah yang tua agak gaduh. Bersuara bagaimana. Kadang seperti itulah. Pernah suatu ketika sang Buddha itu pulang dari undangan. Kini pulang dari undangan bersama rombongan para biku. Rombongan para biku pulang semua masuk ke kuti masing-masing. Tapi di kuti sang Buddha itu kedengaran suara gaduh. Tak apa manggil-manggil mungkin. Lalu sang Buddha pun panggil Ananda. Suara siapa itu gaduh-gaduh di sana? Ananda bilang, oh, itu bukan suara para biku, tapi suara umat-umat yang antar para biku ke wihara. Oh. Sang Buddha pun bilang, ya, suruh mereka pergi keluar dari wihara ini. Lalu sang Buddha jelaskan, inilah bedanya antara mana kuda perang dengan kuda liar. Kalau kuda perang, mereka selesai berperang, dibawa balik ke istana, masuk ke kandangnya masing-masing, mereka istirahat dengan tenang. Tapi kalau kuda liar nih, tidak tahu kapan waktunya istirahat, buat onar. Nah, inilah para biku yang kembali ke wihara Cetawana, kembali ke ketenangannya. Itu sang Buddha ibaratkan seperti kuda-kuda perang. Selesai memang waktunya bertugas, juga balik istirahat dengan penuh ketenangan, tertib. Sementara orang-orang yang antar ke wihara itu lagi kuda liar, mereka tidak terdidik, tidak terlatih. Akhirnya apa buat suasana jadi tidak kondusif untuk latihan. Nah, ini salah satu untuk gambaran kalau di wihara, terutama yang pastinya tinggal di wihara setiap harinya itu, sepanjang hari harus tahu
Bahkan di sana kalau selagi saya masih di Thailand, karena wihara hutan itu notabene benar-benar jaga sekali ketenangan. Mau taruh ember saja mau cuci, pelan-pelan. Misalkan ember stainless, pelan-pelan, jangan sampai bunyi pong peng kedengaran. Itu tidak punya sati, beliau bilang. Jadi semua serba harus meminimalisir adanya suara, karena suara itu yang paling bahaya untuk samadhi. Lumpuman katakan manusantarayo, suara manusia itu yang paling bahaya. Suara perempuan itu bahaya untuk samadhinya laki-laki, suara laki-laki itu bahaya untuk samadhinya perempuan. Jadi kalau misalnya lihat seperti itu, walaupun kita belum begitu bisa, setidaknya pelan-pelan untuk jaga. Kalau misalnya dilatih, dididik, pelan-pelan juga akan bisa. Semuanya itu kan karena ada didikan. Tapi bukan berarti ini bentuk mencela atau memberikan teguran, bukan. Ini hanya sekedar memberitahu. Karena di dalam Buddha Sasana kita ya kita harus saling beritahu antara biku dengan umat awam juga kepada para bantenya, pada samanera. Bukan berarti umat awam melihat bikunya salah juga diam saja, bukan demikian. Kalau seperti itu ya layaknya orang yang tidak bersedia untuk memberikan sumbangsi kepada Buddha Sasana. Karena ini namanya biku juga walaupun dihormati, tetapi ada kalanya memang dalam masa berlatih ada kurang-kurang, ada salah mungkin dalam perbuatan, ucapan. Itu juga harus diberikan masukan. Jadi pernah pada suatu zaman di mana Sang Buddha masih hidup, ada salah seorang hartawan yang memiliki keyakinan terhadap Buddha Sasana mempersembahkan satu wihara. Wihara ini ketika sudah dipersembahkan, di mana ada Bante namanya, Bante Sudama, itu sebagai kepala wihara. Ketika sudah menjadi kepala wihara di sana, lalu Biku Sariputta dan Biku Mahamoggallana mendengar akan kemasyhuran dari hartawan donatur yang mendanakan wihara ini, ingin mengunjungi wihara tersebut. Begitu ingin mengunjunginya, lalu melakukan perjalanan bersama rombongan para biku. Sesampainya di sana, karena hartawan itu tahu kalau Agasawaka, siswa utama Sang Buddha itu akan datang ke tempatnya, sudah menyambut di persimpangan jalan sebelum sampai ke wihara. Begitu sudah disambut, diantarkanlah rombongan para biku sangka ke wihara beliau. Begitu sudah tiba di sana, hartawan itu pun memohon untuk diberikan wejangan dhamma. Tapi Bante Sariputta karena sudah dari perjalanan jauh, beliau pun mengatakan besok saja. Hari ini sangat lelah setelah perjalanan, jadi memberikan dhamma pun tidak masuk. Akhirnya hartawan itu pun mengundang Bante Sariputta beserta rombongan para biku sangka yang datang untuk makan di rumahnya besok. Bante Sariputta pun menerima undangan tersebut. Lalu setelah selesai mengundang Bante Sariputta bersama rombongan, hartawan ini baru mengundang kepala wihara, Bante Sudama di sana. Diundang kepala wihara. Kepala wihara ini merasa diundang belakangan, menjadi tidak puas, merasa tidak dihargai. Kenapa saya yang kepala wihara malah diundang belakangan? Biku Sariputta dan Bante Mahamoggallana datang sebagai pendatang, malah diundang lebih dulu. Akhirnya Bante Sudama itu menolak undangan tersebut. Tidak pergi. Kamu jamu saja itu, Agasawaka. Nah, setelah selesai demikian, ya sudah kalau begitu. Hartawan itu pun kembali. Lalu pulang ke rumahnya mempersiapkan karena esok akan mengundang para biku sangka makan di rumahnya. Kini pagi-pagi sekali
Bante Sudama itu keluar dari wiharanya, pergi duluan, ingin lihat ke rumah hartawan itu. Kira-kira apa-apa saja yang akan dipersembahkan kepada Agasawaka, pada Bante Sariputta. Namun begitu sampai di sana, lihat semuanya persembahan itu begitu lengkap, begitu baik. Tapi Bante Sudama itu mengatakan ada yang kurang. Hartawan ini pun, apa yang kurang? Itu kan. Mohon yang mulia memberitahukannya. Bante Sudama ini pun katakan yang kurang itu adalah kue pilikasi namanya. Kue pilikasi. Mendengar ucapan tersebut, hartawan itu pun menjadi tidak puas, agak sedikit kecewa lah dengan kata-kata tersebut yang congkak itu. Padahal bukan maksudnya pilikasi, tapi karena memang ya Agasawaka sudah datang lebih dulu, jadi diundang lebih dulu. Akhirnya Bante Sudama pun dibantah seperti itu. Dia marah, langsung mengatakan, sudah wihara itu ambil saja wiharamu, saya akan pergi. Akhirnya Bante Sudama pergi ke Jetawana, melakukan perjalanan jauh juga, berkilo-kilometer sana ke Jetawana, pulang kampung namanya, tunggu Sang Buddha. Akhirnya selesai jamuan itu, Bante Sariputta bersama rombongan para biku dijamu dengan baik oleh hartawan tersebut. Kemudian berlalulah, begitu selesai Bante Sariputta pun lanjut perjalanan. Lalu kini wiharanya kosong. Begitu wihara kosong di sini, Bante Sudama pun bertemu dengan Sang Buddha. Begitu bertemu dengan Sang Buddha, menceritakan apa yang dialaminya, merasa bahwa dirinya tidak dihargai sebagai kepala wihara. Lalu begitu Sang Buddha mendengar semuanya, justru bukan memuji, malah menjatuhkan hukuman kepada Bante Sudama ini. Diberikan hukuman di mana sebagai seorang biku harus memohon maaf kepada donatur, kepada upasaka tersebut. Dijatuhi hukuman demikian. Akhirnya Bante Sudama pun kembali ke rumah itu, ke rumah dari hartawan itu, ke wiharanya, memohon maaf. Namun kini tidak diizinkan, tidak diberikan maaf. Akhirnya tidak diberikan maaf, balik lagi dia ke Jetawana lagi, tidak diberikan maaf. Lalu kemudian Sang Buddha pun mengutus satu biku yang cukup pandai dalam berbicara. Akhirnya kembali lagi bersama Bante Sudama, balik lagi, jalan lagi. Begitu sudah bahwa biku itu menyampaikan permohonan maaf dari Bante Sudama kepada hartawan itu. Akhirnya hartawan itu pun menerima permohonan maaf tersebut. Setelah menerimanya, akhirnya kembali lagi Bante Sudama menjadi kepala wihara di sana. Tidak lama juga melatih diri, akhirnya dengan sadar atas egonya tersebut, berhasil mencapai tingkat kesucian arahat. Dari sini lihat Sang Buddha sebenarnya sudah tahu kalau Bante Sudama itu balik sendiri, minta maaf tidak akan diterima. Tetapi Sang Buddha tetap menyuruhnya balik duluan sendiri, karena agar Bante Sudama ini mengetahui seberapa berat itu mengangkat ego, mengangkat kekotoran batin yang berupa ego diri, biar bulak-balik sejauh belasan kilometer jaraknya. Jalan kaki karena zaman itu tidak ada kendaraan. Ini salah satu contoh di mana dari teguran-teguran juga untuk biku sendiri pun dari umat awam, sehingga bisa membuat biku itu meraih magga phala nibbana. Jadi bisa dibilang umat Buddha kita, di mana sasana ini bergantung antara satu sama lain, baik para biku, samanera, upasaka dan upasika. Tujuannya adalah agar saling menjaga. Jadi biku juga punya winaya, umat juga punya sila, di mana masing-masing punya tugasnya masing-masing, juga masing-masing saling memperhatikan antara mana yang kiranya mungkin melenceng, bisa saling beritahukan. Itu baru namanya punya kepedulian, punya meta, memberitahukan atas dasar untuk
perkembangan, untuk kemajuan dari orang yang diberitahukannya itu, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk merusak, bukan untuk membuat frustasi, tapi tujuannya adalah memukul agar diingat. Dan setelah ingat juga menjadi lebih baik dibandingkan dibiarkan begitu saja, tidak tahu mau sampai kapan. Makanya bisa dibilang hukuman paling menyakitkan di dalam agama Buddha ini, mungkin kalau tahu, itu adalah hukuman kepada Bhikkhu Cana. Hukumannya seperti apa kepada Bhikkhu Cana itu? Hukumannya adalah tidak seorang pun yang boleh menegur Bhikkhu Cana itu. Dia mau jungkil balik, dia mau ngapain terserah. Para bhikkhu semuanya telah dideklarasikan. Pesan Sang Buddha itu sebelum parinibbana, Sang Buddha katakan, Bhikkhu Cana mau berbuat apapun, jangan ada yang tegur dia. Biarkan saja. Lihat, bayangkan ketika sudah sampai dapat hukuman seperti itu, Bhikkhu Cana pun mulai sadar. Ngapain tidak ada yang tegur, tidak ada yang beritahukan. Betapa menyedihkannya. Layaknya orang yang sudah salah jalan, tidak ada yang beritahu. Jadi seperti inilah ketika kita masih sebagai umat Buddha, kita masih ada orang yang memberitahukan, hendaknya berusaha untuk merasa ada keuntungan tersendiri. Jadi kepada siapa yang memberitahukan itu layaknya seorang yang memberitahukan ada bahaya di depan, tahu di depan ada jurang, beritahukan itu. Jadi kita selamat. Atau tahu ada hewan buas di depan, diberitahukan. Inilah namanya untuk kemajuan Buddha Sasana. Jadi kita selamat sampai tujuan. Selanjutnya siap-siap pelimpahan jasa, anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sanggarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabbe purentu sangkapa Cando panaraso yatha manijoti raso yatha Sapi tiyo viwajantu sabarogo vinasatu mate bawantarayo sukhi digayuko bawa abiwa dana sili sanicang wuda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang ayuwadako danawadako siriwadako yasawadako balawadako wanawadako sukawadako hotu sabada dukaro gabaya wir soka santu cupadawa aneka antaraya piwina santu jate jasa jaya siddhi danang labang soti bagayang sukhang balang siri ayu cawanno cabogang wudi jaya sawa satawa saja ayu jajiwasit di bawantu te bawatu sapa manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawena sada soti bawantu te bawatu sabba manggalang
ราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสดาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสดาโสติภวันตุเต Kasih Bante, silakan makan. Jangan kemana, jangan sampai